Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat datang sekali lagi di dalam seri ketiga webinar belajar dari rumah, dan pada pagi hari ini kita akan secara khusus membahas tentang bagaimana supaya sebagai orang tua khususnya, dan juga nanti akan menyinggung tentang anak-anak bisa memiliki ketenangan, memiliki kedamaian di dalam proses pembelajaran. Kita tahu itu adalah merupakan isu yang saya kira banyak orang tua mengalami, ya, bukan hal yang terlalu asing. Bagaimana kita menyeimbangkan antara bekerja, bagaimana menyeimbangkan antara mengurus rumah tangga, dan sekarang ketambahan profesi baru yang banyak orang tua itu tidak betul-betul siap, yaitu menjadi guru atau mengajar untuk anak-anak kita. Dan kita bersyukur bahwa pada hari ini kita bisa bertemu bersama-sama lagi. Dalam acara ini ada kurang lebih 100, lebih dari 150 yang mendaftar, ya. Saya lupa angka persisnya berapa. Dan itu datang kebiasaan seperti biasa, bukan hanya dari berbagai kota di Indonesia, tapi juga dari beberapa negara lain, ya. Yang ada di dalam pendaftaran itu adalah teman-teman dari Amerika Serikat, dari 1-2 kota di Amerika Serikat. Selamat datang dan selamat malam bagi yang di Amerika. Dan juga ada peserta dari Australia, dari Perth. Ya, ini mungkin Australia kalau nggak salah sekarang sudah sore barangkali. Ya, selamat datang. Dan juga dalam acara kali ini itu banyak teman-teman dari gereja dan sekolah-sekolah Kristen. Ya, ada teman-teman dari Makassar, dari gereja-gereja di Makassar. Terus ada juga dari Pekanbaru, saya lihat ada di sini. Ya, ada juga Ibu Liantin dari GKNI, ya. Selamat datang, Bu, Ibu. Dan sebelum saya lupa, ada beberapa alumni Saat di sini, ya, dari Saat Malang. Dan untuk Saat Malang secara khusus, selamat ulang tahun ke-68, ya. Saat baru-baru merayakan ulang tahun ke-68, dan kita bersyukur pada Tuhan, dan semoga Tuhan terus memberkati Saat di hari-hari mendatang. Dan sekali lagi untuk teman-teman semua, selamat datang dari berbagai lembaga, dari Yayasan Bukit Sion, kemudian ada juga dari, saya lihat di sini, dari Sekolah Kalam Kudus Jakarta, ya. Selamat datang. Dan juga dari Cita Hati, ya. Selamat datang. Ada dari PA Cita Hati, dari Mitra Kasih, dari Sekolah Pelangi Kasih, itu ada semua di sini, dari GKII Tarakan, GKII Kota Samarinda dan GKII Tarakan, ya. Ada GKII Tarakan juga di sini, GKII Agape, ya. Selamat datang semuanya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, pembicara kita malam hari ini Sharon, dan akan didampingi oleh seorang moderator yang bagi beberapa teman itu bukan sesuatu yang terlalu asing lagi, ya. Moderator kita hari ini adalah Kak Catherine, ya, atau Ibu Catherine, ya. Dia adalah seorang psikolog yang saat ini berpraktek di Surabaya. Pernah lama di Bandung, kuliah di sana, Universitas Maranatha, dan juga kemudian melanjutkan pendidikan, mendapatkan gelar Master of Theology dari Saat Malang. Yeay, alumni Saat juga. Ya, saya kenal Catherine, kenal kakaknya. Kakaknya itu adalah kakak kelas saya, ya, dan kakaknya yang lain itu adalah pendeta saya. Jadi, ya, hari ini mesti alim-alim, ya, mesti baik-baik sama adiknya. Ya, dan Catherine ini juga adalah seorang psikolog. Dan kalau teman-teman melihat di dalam bio-nya dia, di situ ada cantumkan secara khusus salah satu metode yang dia lakukan dalam prakteknya itu adalah apa yang disebut dengan art and play therapeutics, terapi dalam bentuk art and play, seni dan bermain. Saya nggak tahu, ya, bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian berapa familiar dengan hal itu. Tetapi saya ingin minta kepada Kak Catherine, tolong mungkin jelaskan sedikit apa sih yang dilakukan dengan art and play itu di dalam counseling atau di dalam prakteknya Kak Catherine sehari-hari. Bagaimana itu dilakukan dan mengapa itu dilakukan? Oke, baik Pak Hengki. Izinkan saya pertama kali mengucapkan selamat pagi, selamat siang, atau sore dan malam buat
teman-teman yang sudah bergabung dalam sesi webinar ketiga kali ini ya. Senang bisa ketemu kembali, menyapa satu dengan yang lain. Tadi seperti yang Pak Hengki katakan, saya memang profesinya berpraktek sebagai psikolog. Keseharian saya berjumpa dengan anak-anak, orang dewasa, sampai keluarga ya. Yang saya kerjakan adalah membantu mereka, memberdayakan supaya bisa mengatasi masalah-masalah yang tentunya berhubungan dengan masalah psikologis. Nah, salah satu pendekatannya memang menggunakan art and play ya. Jadi art and play ini sebenarnya hanya sebuah tools sehingga orang itu bisa lebih dimudahkan untuk mengenali dirinya ya. Karena sebetulnya Pak Hengki, kita itu susah loh untuk mengenal siapa kita ya. Susah untuk bersentuhan dengan diri kita yang sebenarnya. Karena kita itu dibesarkan dengan banyak aturan, banyak tuntutan ya, sehingga diri kita yang sesungguhnya itu banyak terpendam begitu. Nah, dengan menggunakan metode art and play itu menjadi sebuah pintu masuk sehingga kita bisa lebih mudah mengenali siapa diri kita yang di dalam itu gitu. Nah, tekniknya macam-macam. Ini bukan sekolah seni, bukan. Jadi karena bukan sekolah seni, tentunya tidak menghasilkan sebuah karya seni. Jadi lebih kepada bagaimana orang-orang ini bebas mengekspresikan dirinya menggunakan berbagai media. Bisa menggunakan daun kering, bisa menggunakan clay, bisa menggunakan pasir. Sebagai media mereka bisa menceritakan ya, atau bersentuhan lebih banyak dengan dirinya gitu. Nah, bagaimana prosesnya? Wah, itu prosesnya akan sangat panjang, Pak Hengki. Jadi mungkin akan butuh waktu panjang untuk saya menjelaskannya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu ingin mengetahui lebih dalam, boleh sih sebetulnya untuk DM saya atau kontak saya lewat ada IG ya, ada IG alamat IG saya, boleh kontak di sana Pak Hengki untuk tahu lebih banyak ya. Oke, baik. Jadi pada dasarnya art and play itu sebagai cara untuk mungkin mengekspresikan atau mengungkapkan apa ya, kayak emosi yang saya barangkali secara lisan saya nggak bisa ngomong keluar gitu ya. Kira-kira benar nggak? Betul sekali. Ya. Karena emosi itu kan sangat di dalam ya. Kalau ditanya bagaimana kabarmu, apa perasaanmu, kita nggak selalu mudah untuk mengungkapkannya. Tapi ketika kita bermain dalam suasana rileks, gitu ya, kita menyentuh pasir, menyentuh clay, itu tuh ada sensasi tersendiri di dalam tubuh kita yang terstimulasi. Nah, sensasi itulah yang mengirimkan sinyal ke otak untuk membuka pintu-pintu lain yang selama ini terhimpit begitu. Wah, menarik sekali. Ya. Dan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, seperti yang dikatakan oleh Kak Catherine tadi, kalau ingin tahu lebih lanjut, silahkan menghubungi dia. Nanti kalau nggak keberatan, barangkali IG-nya dipasang ya, atau ada cara lain untuk bisa dikomunikasikan. Mungkin bisa lihat dari chat box nanti ya. Dan malam hari ini kita bersyukur sekali Ibu Catherine hadir di sini menjadi moderator bagi kita untuk memandu acara kita. Mari kita bersama-sama memberikan tepuk tangan secara virtual menyambut moderator kita, Ibu Catherine Yi. Ya. Silakan, Terima Bu kasih, Catherine. Pak Hengki. Ya, ini giliran saya ya untuk menjelaskan siapa narasumber kita hari ini. Beliau adalah Ibu Sharon Winar, kelahiran Makassar, dan sekarang berdomisili di Jakarta. Ya, Ibu Sharon Winar lulus dari Fakultas Psikologi di Ubaya, Surabaya. Ya, kemudian lulus dari STT Iman, Master of Art dari STT Iman Jakarta, lalu Master of Art in Christian Leadership dari Fuller Theological Seminary di Amerika. Ibu Sharon pernah menjabat sebagai Direktur dari Pusat Konseling IPK di Jakarta, pernah menjadi juga Kepala Bagian Kurikulum khusus bidang sosio-emosional di Bina Bangsa Christian School Jakarta, juga menjadi dosen tidak tetap di STT Iman Jakarta, dan saat ini sangat aktif kesehariannya sebagai praktisi psikolog dan psikoterapis. Beliau juga banyak menjadi pembicara dalam seminar yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, gereja, dan lembaga-lembaga lain. Ibu Sharon Winar ini juga aktif memberikan layanan pemeriksaan psikologis seperti tes karir Bapak Ibu. Karena beliau memiliki passion dalam memberdayakan generasi muda ini, terutama
untuk mengerti ya, generasi muda mengerti panggilan hidupnya. Beliau juga memiliki kerinduan yang besar dalam pengembangan orang awam mengenai sisi-sisi psikologis termasuk dalam parenting. Ya, Bapak Ibu. Jadi, narasumber kita pagi ini benar-benar adalah sosok yang memang pas di bidangnya untuk membawakan topik webinar seri ketiga hari ini dengan tema ketenangan emosi di saat belajar dari rumah. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk benar-benar memanfaatkan kesempatan ini ya. Mari kita mengambil waktu, menyisihkan segala pikiran yang mengganggu kita sejenak. Mari kita berfokus untuk belajar dari sesi ini dan tenang, menenangkan hati sejenak. Yuk kita, kalau Bapak Ibu ada teh, kopi di meja, yuk kita seruput dulu sejenak ya. Lalu kita tarik nafas, gitu ya. Saya akan panggil langsung saja Ibu Sharon Winar untuk mengisi sesi selanjutnya. Silakan Ibu Sharon. Selamat pagi para peserta yang sudah hadir di room webinar ini. Terima kasih untuk Pak Hengki sebagai host. Terima kasih untuk moderator Bu Catherine yang bersama kami. Dan terima kasih untuk antisipasi yang semua sudah dikerjakan. Hari ini kita bicara mengenai ketenangan emosi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, waktu kita bicara mengenai ketenangan emosi saat belajar dari rumah atau saat bekerja dari rumah, kita tentu punya banyak pertanyaan dan beberapa dari Bapak Ibu sudah menyertakan pertanyaannya pada saat mendaftar. Tentu kami sangat menghargai itu. Yuk kita mulai dengan bagaimana menciptakan kesiapan diri kita saat ini. Saya ulangi, kesiapan diri kita. Saya sedang membawa kita memiliki sebuah ketenangan emosi dengan kita memberi waktu dan ruang buat diri kita pribadi. Yuk, saya minta Bapak Ibu siapkan untuk masuk ke dalam sebuah kisah, dan di kisah ini Bapak Ibu akan diminta untuk menjawab beberapa pilihan jawaban, dan nanti pilihan yang Bapak Ibu pilih silahkan diketik di bagian chat yang di bagian poll yang akan nanti sebentar lagi dimunculkan. Jadi akan diadakan poll pendapat jawaban Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah siap, saya akan mulai ya. Silahkan kita masing-masing masuk ke dalam cerita. Pollnya mungkin sebentar, jangan dimunculin dulu karena kisah ceritanya mau ditampilin dulu. Iya. Kisah ceritanya seperti ini. Suatu hari, seekor burung berwarna biru tiba-tiba masuk ke kamar Anda melalui jendela dan terperangkap di dalam kamar Anda. Ada sesuatu pada burung yang tersesat ini yang menarik perhatian Anda. Lalu Anda putuskan, aku ingin memeliharanya. Waktu mulai Anda melihat di dalam sangkar, Anda terperanjat, terkejut. Kok besok harinya dia itu berubah warna? Dari biru menjadi kuning. Lalu besoknya lagi dia berubah warna dalam semalam. Ketika pagi hari Anda melihatnya, dia menjadi merah. Dan di hari keempat, dia berubah menjadi hitam. Di hari kelima, warna apa burung akan berubah ketika Anda bangun di hari kelima itu? Silahkan Bapak Ibu boleh bebas memilih jawabannya. Jawabannya, pilihannya, yang pertama adalah kalau Anda pilih satu, burung tidak berubah warna, dia tetap hitam di hari kelima itu. Pilihan kedua, burung berubah kembali menjadi warna biru seperti asal mula dia masuk ke dalam kamar Anda. Yang ketiga, burung berubah menjadi warna putih. Keempat, burung berubah menjadi warna
emas. Apakah Bapak Ibu sudah menjawab semuanya? Sudah masuk poll pendapatnya keseluruhan atau ada yang belum menjawab? Silakan menjawab dengan spontan saja karena tidak ada istilah jawaban benar dan salah. Jadi rileks saja. Putih. Putih. Di poll pendapat silakan diisi, sudah diisi? Bapak Sudah. Ibu? Sudah ya, good. Kita menanti sampai apakah sudah semuanya ini? Baru 68% ya. Silahkan yang belum menjawab. %70% saya menanti karena kita perlu sampai semua. Ada yang belum, mungkin ada yang baru masuk ke dalam chat room ya, tadi terlambat. Jadi saya tidak akan menunggu lama, karena mungkin ada yang tidak mengikuti kisah ceritanya dari awal, karena baru bergabung dengan kita. Baik, ada 52 orang yang sudah menjawab. Dan ada 40% menjawab putih, mayoritas menjawab warna putih, berubah menjadi putih. Yang kedua, yang terbanyak adalah 33%, burung menjadi warna emas. 19% jawaban ketiga adalah kembali menjadi biru. Hanya yang sedikit saja, 8% yang menjawab tetap hitam, tidak berubah warna. Apapun jawaban Anda, mari kita lihat apa maknanya. 71% orang menjawab ya. Ini saya share jawabannya ya. Baik. Mari kita lihat seperti apa sih? Saya sudah selesai, berarti ini boleh dibantu bagaimana menghilangkan poll dari layar saya khususnya. Ya, oke, baik, makasih. Apa yang akan kita coba lihat di sini? Kalau Anda memilih burung tetap berwarna hitam, tidak berubah warna di hari kelima, maka itu menggambarkan Anda tidak merasa perlu berubah. Karena mungkin saja Anda pesimis terhadap perubahan. Ini hanya 8% orang yang di dalam chat room ini hari ini menjawab itu. Yang kembali menjadi warna biru menggambarkan Anda orang yang optimis bahwa bisa berubah kembali. Ini urutan ketiga yang terbanyak menjawab ini. Nah, urutan pertama yang paling banyak menjawab berubah menjadi putih, menggambarkan kamu orang yang tenang, tegas, meski di bawah tekanan. Dan yang nomor 2 paling banyak, 33% tadi, warna emas, menggambarkan kamu orang yang ingin yang ideal, seolah tidak ada rasa takut, pokoknya pengennya yang ideal deh, gitu. Oke, entah idealnya itu masih realistis atau enggak, pokoknya itu harapannya. Nah, dari ini, apa sih yang ingin saya hadirkan buat Bapak Ibu yang mengikuti dari awal? Ini adalah kokologi, ya. Nanti bisa di search sendiri apa itu. Tetapi menunjukkan bahwa kita manusia punya sebuah kemampuan atau kapasitas untuk berubah. Dan setiap hari, menurut para orang yang meresearch, kemampuan otak kita memiliki neuron-neuron atau kita sebut neuron itu apa ya? Syaraf ya, di otak kita ada yang baru setiap hari. Berarti di sini mengatakan bahwa ada potensi Anda dan saya itu memiliki kemampuan untuk menata ulang, membuat sesuatu yang baru di dalam hidup kita, kebiasaan kita, dan semuanya untuk menjadi sesuatu baru. Potensi inilah yang perlu kita hargai, kita punya. Berarti termasuk anak-anak kita, anak-anak Anda, atau murid Anda kalau Anda adalah seorang guru. Kalau Anda seorang rohaniwan, jemaat Anda,
mereka memiliki sebuah potensi untuk berubah. Nah, oleh karena itu, setiap peristiwa yang terjadi di momen tertentu dalam hidup yang kita keluhkan atau kita anggap sebagai masalah, sebetulnya dia memiliki potensi untuk diubah, direspon dengan cara yang berbeda, dengan sikap dan bagaimana diri kita berubah, karena kita punya pengharapan, sebetulnya kita punya kapasitas pada hari itu, momen itu, untuk memiliki sebuah cara yang baru, sikap yang baru, bahkan emosi yang baru. Nah, oleh karena itu, pengalaman ini boleh Anda jadikan sebagai contoh kalau Anda memiliki sebuah kesempatan interaksi dengan siapapun dalam hidup Anda, termasuk anggota keluarga, bahwa mereka punya peluang, punya kesempatan, punya kemampuan untuk berubah. Karena tiap hari kita punya neuron yang baru. Baik. Sering sekali kita melihat di media sosial banyak yang sudah memamerkan, memberikan sebuah gambar-gambar dan sebagainya yang menceritakan tentang bagaimana keadaan belajar dari rumah ataupun bekerja dari rumah. Bagaimana mood yang terjadi pada anak misalnya, atau bisa juga pada orang dewasa. Oleh karena saya bicara hari ini tentang ketenangan emosi, yuk kita fokus mengenai ini. Benar-benar memikirkannya, merenungkannya. Atmosfer apa yang kita desain, yang Anda desain di dalam rumah, di dalam keluarga. Atmosfer, apa itu atmosfer? Suasana. Suasana itu bukan hanya bicara mengenai bagaimana penataan, tetapi bagaimana emosi yang diciptakan di sana, atmosfer dimunculkan di sana, sehingga setiap orang yang ada di dalam rumah akan dipengaruhi oleh suasana itu, oleh atmosfer itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mulai kita memikirkan sejenak ya, atmosfer apa yang tiap hari atau yang menjadi kunci atau fokus Anda mendesain di dalam rumah, yang Anda inginkan orang lain dalam anggota keluarga Anda merasakannya. Nah, kalau demikian, mari kita coba sejenak ingat-ingat. Semua orang dari kita pernah mengunjungi yang namanya kafe atau restoran atau tempat di mana kita ingin mencari suasana. Betul nggak? Kali ini saya hanya memunculkan contoh 2 pilihan gambar saja, yaitu suasana food court yang sebelah kiri, suasana sebelah kanan itu adalah sebuah restoran dengan ada pemandangan yang tersedia di sana. Waktu Anda mau memilih untuk berangkat menuju ke tempat yang Anda inginkan, tentunya, ya sekarang tergantung di mana Anda tinggal, ya kalau masa seperti lockdown atau PSBB mungkin Anda tidak bisa melakukan ini dengan baik lagi. Tetapi kalau masih punya keleluasaan, lalu jaga jarak aja, sebetulnya masih ada. Nah, tetapi fokusnya adalah atmosfer apa yang Anda pilih. Kalau Anda berkata kepada anggota keluarga atau teman atau siapapun yang Anda sedang ajak untuk pergi ke tempat ini, Anda akan berkata, saya lagi pengen tenang, saya lagi pengen relax, saya lagi pengen refreshing, saya lagi pengen menenangkan pikiran. Maka Anda akan pilih yang mana? Suasana gambar satu yang kiri atau gambar yang sebelah kanan? Anda akan jawab kan sebelah kanan. Anda nggak mungkin memilih yang kiri, karena yang kiri banyak orang bisa berbincang agak berisik, tapi orang dituntut makan dengan cepat. Maka kalau Anda lagi sedang ingin sesuatu, Anda tahu memilih suasana. Anda ingin memilih suasana. Anda ingin bahkan di dalam rumah menciptakan suasana. Nah, atmosfer inilah yang sedang kita bicarakan. Dalam keluarga juga ada sebuah patron atau sebuah pola
yang tanpa disadari Anda bawa sebagai keluarga. Anda ciptakan di sana. Berasal dari mana? Kita kan gampang jawab. Berasal dari ayah dan ibunya, orang tua. Yang mempunyai rumah itu, yang berdiam di dalam rumah itu. Ada keluarga yang hidup itu dari awal membiasakan semuanya itu rutin, teratur. Keteraturan itu penting. Suasana teratur itu sangat mempengaruhi mereka. Begitu ada hal yang tidak berjalan seperti yang diinginkan itu, biasanya akan mempengaruhi keadaan emosi. Oke. Ada yang sukanya aktif. Melakukan sesuatu itu perlu, nggak boleh diem. Ada yang mesti diperbaiki, kerjakan sendiri. Ada yang mesti dipraktekkan, ya, dan sebagainya. Nggak boleh diem. Harus ada sesuatu menurut mereka. Mereka sampai pakai kata harus. Begitu melihat ada yang diam, mungkin duduk saja, yang dianggap kok bengong, dianggap santai, biasanya muncul kalimat-kalimat yang saling memperingatkan, bukan? Loh, kok duduk aja? Itu piring belum dicuci loh. Loh, sampah belum dibuang loh. Pokoknya harus ada yang dikerjakan. Sibuk. Tapi ada yang lebih fokus mungkin kepada anak yang mana, sehingga anak yang lainnya merasa seperti terabaikan. Mungkin ada keluarga yang lebih menekankan bonding. Bagaimana berinteraksi, ngobrol, yang menyenangkan, nyambung. Itu penting buat mereka. Sehingga mereka menghadirkan itu. Berarti mereka tanpa sadar sudah mempunyai sebuah atmosfer yang mereka munculkan di dalam keluarga. Nah, mungkin Anda bertanya, kalau begitu apakah ada kondisi kebiasaan dalam rumah ini, mana yang baik, mana yang tidak ya? Sebetulnya bukan masalah baik dan tidak baik. Kita akan lebih lihat lebih jauh. Atmosfer itu mulai dari mana? Dari cara, pola, ekspresi antar anggota keluarganya. Dan kunci dari atmosfer yang lebih kondusif, lebih konstruktif, itu adalah adanya emotional support. Setiap orang merasakan kehadiran orang lain, merasakan ada dukungan di sana. Ada yang merespon di situ, tidak terabaikan. Ada yang menangkap sinyal, ada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Oh, anak saya membutuhkan pertolongan dan dia serius. Dianggap sepele. Ada emotional support di sana yang setiap anggota keluarga merasakannya. Nah, saya ingin Bapak Ibu melihat sejenak video ini. Pendek sekali, hanya beberapa detik. Jadi, silahkan difokus, lalu kesan apa yang Anda tangkap. Diulangi videonya. Apa yang Anda amati? Apa yang Anda amati, Bapak Ibu? Ada yang videonya belum kelihatan, hanya gambar boarding. Belum ada video. Belum ada video. Belum. Mungkin masih lagging. Bu Sharon, masih slide-nya itu masih bonding, terabaikan, dan rutinitas. Di komputer saya yang utama sudah maju ya. Apa yang terjadi ya? Saya mesti keluar dulu. Terima kasih untuk yang memberitahu ya. Ini mau video yang mana, Bu? Video yang walrus. Ya, videonya belum muncul, Bu. Iya, saya sebentar ya, stop dulu. Iya. Saya ulangi ya. Oke. Iya, ini muncul. Oke. Can we repeat?
dari video ini, Bapak Ibu? Silakan boleh. Kalau Anda ingin 1-2 orang bersuara, silakan saya undang Anda boleh melakukannya. Apa yang Anda amati di sini? Video pendek ini. Gangguin temennya. Gangguin temennya? Ya. Dengan kata lain kita berkata Cari usil. perhatian. Iya, usil ya. Dia menggoda temannya dengan menepok gitu. Lalu apa yang terjadi? Yang ditepok melakukan apa? Respon apa? Membalas. Membalas. Otomatis. Otomatis. Nah, apa yang kita bisa pelajari di sini? Ketika di dalam, silakan videonya, suaranya boleh kembali. Cari perhatian. Ya, oke. Silakan, saya akan melanjutkan ya. Sudah bisa mute kembali. Ya. Terima kasih, Bu. Apa yang kita amati di sini? Bahwa otomatis, begitupun terjadi dalam rumah kita, ketika ada satu orang usil, tujuannya hanya mau usil, tetapi perhatikan, kemungkinan ada yang merasa terusik lalu membalas. Sebabnya seringkali dalam rumah orang mengeluh, ini satu membuat yang satu tersinggung atau marah. Maka muncul atmosfer di situ, bukan? Atmosfer mudah berubah, hanya seketika saja ada sesuatu terjadi. Misalkan, pernah terjadi Anda mengalami, misalnya orang tua mengingatkan, atau kita bilang menasihati, atau apapun istilahnya. Ya, mau disebut reminder kayak mengingatkan, mau disebut menasehati kayak, misalkan, ayo kembali belajar, baca. Respon anak bisa muncul otomatis seperti apa? Misalkan kalau Anda mendengar respon baliknya seperti ini. Iya, belajar terus. Bosan tahu, misalkan. Maka ada respon balik. Waktu respon balik terjadi, berhenti sejenak. Anda harus sudah mulai menangkap, suasana sudah ada terjadi di sini, nggak enak nih. Ada panas nih kita sebutnya. Ya, ada reaktif yang dimunculkan pihak lain atas kalimat yang diucapkan oleh pihak siapapun itu yang mengatakan satu kalimat. Maka ketika ini sudah muncul, Anda punya antena atau radar sudah harus jalan. Berhenti sejenak. Jangan memberikan respon balik lagi dengan mengatakan, kamu ini dikasih tahu nggak bisa. Maka terjadi makin lagi siklusnya itu makin panas. Maka untuk membuat suasana ketenangan emosi, sinyal pertama yang sudah muncul ketika ada reaktif dari pihak yang diberikan kalimat, maka Anda perlu berhenti sebentar. Saya tadi ngomong cuman begini, ternyata itu menyulut, memicu reaksi yang tidak enak. Reaksi marah, jengkel dari pihak yang diberitahu. Berarti Anda sudah mulai harus memikirkan, dia nggak suka berarti kalimat saya itu. Terasa seperti apa bagi dia? Mungkin menggurui ya. Mengapa dia nggak suka digurui? Dia nggak suka. Itu kan nasihat baik. Iya, tapi kok dia marah ya? Maka ketika Anda kemudian mencermati sejenak, Anda sedang meredam kembali suasana atau atmosfer. Selain daripada atmosfer yang tadi mudah sekali terganggu, atau terdisruption, kita bilang, terdisrupsi, kita perlu tahu hal lain, seperti tadi memilih suasana restoran atau kafe yang kita mau. Kita sebut dengan ruangannya, kita sebut dengan penataannya, kita sebut dengan ergonomika posisinya, di mana letak meja, ditaruh di sebelah mana, melihat ke arah mana, dan sebagainya. Kursinya nyaman tidak, benar-benar mewakili bahwa saya butuh rileks dan betul-betul tempat ini menyediakan itu apa tidak. Maka sama, di dalam rumah, di dalam ruangan, penting sekali kita juga mencermati, memikirkan apakah sudah tertata dan menciptakan suasana yang membuat orang nyaman belajar. Membuat belajarnya itu tidak ada stres yang tidak perlu terjadi. Stres yang tidak perlu, yes.
Mengapa? Misalkan, ketika posisi meja, letak tangan saja terasa seperti harus tergantung, tangannya itu menggantung, maka stresnya itu akan lebih terasa karena lengan otot lebih cepat capek. Kalau cahayanya jenis lampu yang direct namanya, langsung, dan mejanya itu ada kaca misalnya, atau yang berjenis akan memberikan pantulan, maka silau itu akan membuat mata lebih cepat capek. Stresnya akan lebih bisa terjadi. Contoh sederhana seperti itu. Saya nggak punya waktu banyak untuk membahas bagian ini lebih detail. Tetapi hal ini sangat mempengaruhi. Pertanyaan kedua, setelah atmosfer apa yang Anda desain di dalam rumah dan Anda ingin desain seperti apa, ciptakan seperti apa dalam keluarga Anda. Pertanyaan kedua adalah, siapa yang biasanya menciptakan itu? Yang dominan paling menciptakan itu. Seyogianya, kita mulai membuat sebuah gambaran, kita akan jawab dengan lebih sangat mantap bahwa sebetulnya orang tua lah yang memegang kunci, ya, menciptakan atmosfer yang lebih kondusif, lebih tenang. Kenapa saya bilang orang tua? Karena memang seyogianya orang dewasa lah yang perlu mempunyai kekuatan menampung, menanggung, menopang lebih kuat, lebih besar dibanding anak. Dan kalau siapa nih yang paling dominan yang menciptakan atmosfer itu, dia menciptakannya lebih banyak ke siapa? Ditujukannya ke siapa? Misalnya begini. Lebih banyak terjadi adalah antara suami istri. Siapa yang memicu, siapa yang bereaksi, akhirnya dampaknya apa? Lalu seisi rumah mendengarkan lalu merasa apa? Dan kata lain, emosinya siapakah yang lebih banyak berperan nih? Yang tertransfer nih? Yang menularkan nih kepada anggota yang lain dalam keluarga? Silakan boleh direnungkan sejenak dan dijawab dengan jujur dalam hati. Lalu lihat, siapa dalam keluarga yang paling repot, saya pakai tanda petik kata repot, untuk menenangkan yang lain. Mengingatkan. Kadangkala ada orang tua yang tidak sadar membuat anak yang perlu seperti menenangkan orang tuanya. Dengan cara apa anak menenangkan orang tua? Dia diam. Dia tahu kalau dia jawab, orang tuanya makin marah. Maka dengan cara supaya orang tuanya tidak sampai terlalu marah, dia diam. Tapi waktu diam, Anda bertanya sebagai orang tua ke anak. Anak takut untuk menjawab. Anda makin marah, anak merasa serba salah. Kalau saya berespon, tidak disukai jawaban saya, marah tuh orang tua. Saya respon, mungkin jawaban saya juga keliru, dikritik, marah lagi orang tua. Mau yang mana? Mestinya yang terjadi adalah orang tualah yang bisa menenangkan anak. Nah sekarang, kalau terjadi antara suami istri, seperti apa? Maka ini kunci yang sangat penting sekali untuk Anda sikapi. Saya sedikit memunculkan mengenai guru dengan murid, karena ada beberapa Bapak Ibu di sini peserta, saudara-saudara sekalian yang profesinya sebagai guru. Saya sedikit aja memunculkan. Peran guru itu adalah figur yang berarti. Figur ini dia sebagai pihak, oknum, yang akan mentransfer emotion itu kepada murid. Tapi lewat layar loh Bu. Yes, bisa. Sama dengan presentasi saya hari ini. Saya memulainya dengan menciptakan sebuah optimisme di dalam diri anak. Contoh saja, sebuah kegiatan membuat anak merasa bahwa saya bisa berubah. Saya punya potensi untuk berubah. Saya memulai sesuatu hari ini dengan ada kapasitas di dalam diri saya yang saya punya, yang saya sebetulnya bisa untuk proses asah sampai saya itu
memperkuat kemampuan itu? Guru memegang peranan. Atmosfer apa? Misalkan atmosfer yang memunculkan kompetisi antara satu siswa dengan siswa lain, misalnya tanpa sadar guru bilang, ayo siapa di sini yang duluan selesai. Maka atmosfer yang ditransfer oleh guru saat itu sudah adalah kompetitif. Pertanyaannya, apakah itu yang Anda inginkan terjadi di antara murid? Atmosfer kompetitif. Kalau Anda menginginkan itu, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Mereka akan saling merasa setiap orang dalam kelas adalah rival, bukan teman. Mereka saingan saya. Saya perlu kalahin mereka. Yang merasa dirinya tidak terlalu percaya diri akan merasa apa? Saya pasti kalah lah, ngapain sih kompetisi lomba gini, tuh saya pasti kalah. Apa yang muncul di sana? Di dalam diri mereka, dalam hati mereka, pikiran mereka, saya tidak mampu. Apakah itu atmosfer yang ingin diciptakan? Pertanyaan ini kembali kepada Anda. Itu contoh. Kebutuhan emosi murid, justru pengalaman emosi baru dengan figur si guru yang baik inilah yang dia ingin dapatkan. Dia perlu peroleh. Emosi apa? Saya nggak ingin saya punya kompetitif di antara mereka sehingga mereka akan saling sikut. Saya ingin mereka merasakan bahwa mereka sedang berada dalam satu kapal yang sama, sedang saling mendukung satu sama lain, dan siapapun perlu merasakan ada temannya yang perlu sama-sama maju, bukan ada yang ketinggalan. Maka emosi baru ini, kalau saya ciptakan, maka itu akan muncul dalam atmosfer di dalam interaksi guru murid. Interaksi via daring atau yang kita sebut seperti sekarang ini juga webinar sama, maka ciptakan yang aman dan ada bondingnya. Artinya, saya perlu Anda perlu saya butuh Anda butuh saya. Yang terakhir, padukanlah aktivitas formal dan informal. Sehingga Anda mampu membuat murid merasa juga atmosfer belajar itu adalah sangat interaktif, kehadiran seseorang buat saya. Saya tidak sendiri. Pertanyaan ketiga adalah, apa tujuan Anda menciptakan atmosfer yang Anda munculkan dalam kalimat Anda? Ya seperti tadi, contohnya. Kalau Anda ingin menciptakan kompetitif dalam rumah, misalkan, lihat tuh kakakmu, lihat adikmu, lihat tetanggamu, apapun kalimatnya Anda nggak sadar, ya. Rajin kan, cepat loh kerjanya, maka Anda sedang menciptakan atmosfer apa di dalam diri dia? Di dalam rumah itu juga. Perbandingan. Kalau komparasi menjadi message Anda, tujuan Anda, maka anak akan merasa dirinya selalu baik, bagus, atau kurang. Bagus atau kurang. Apakah itu tujuan Anda? Di dalam menciptakan pola relasi ini, maka observasilah selalu. Saya tulis dalam gambar warna merah, di situ huruf observasi. Karena itu kunci yang paling utama. Amati. Amati apa yang terjadi waktu setiap anggota keluarga itu berinteraksi. Waktu Anda dengan anak berinteraksi. Anda ngomong apa, reaksi atau respon apa yang terjadi, timbal baliknya. Waktu Anda memandang lalu bercakap, apakah ada connect balik atau tidak? Dia aman atau tidak? Emosinya yang tertransfer seperti apa? Emosi yang pengalaman positif baik, atau emosi yang justru pengalaman makin diulang-ulang yang sama, buruk itu lagi, negatif itu lagi. Yang kedua, sikap yang ditampilkan, amati. Seperti apakah sikap yang muncul? Atentif, acuh tak acuh, atau seperti apa? Sikap yang merasa diri malu, tunduk terus, aku nggak bisa, aku masih kurang, aku bodoh, aku lemah, aku nggak bisa diharapkan. Atau munculnya adalah menatap dengan mata berbinar. Yes, I will do it. Saya akan bisa. Yes, saya dapat dukungan nih. Wah, senang banget. Maka observasilah.
Bahkan bukan hanya observasi individu yang lain di dalam keluarga Anda, tapi polanya, pola TikTok-nya kita sebut. Apa yang terjadi antara Anda dengan lawan bicara Anda di dalam rumah? Oke, itu yang namanya pola. Pertanyaan keempat, kapan atmosfer-atmosfer yang Anda punya, yang Anda rasa dalam rumah selama ini, mulai terjadi awalnya kapan? Pernahkah sebelumnya nggak seperti itu? Maka Anda sedang mempunyai sebuah evaluasi. Kapan terjadi? Kami mulai sering panas satu sama lain. Kapan mulainya? Dia jadi nggak percaya diri. Kapan mulainya? Dia agresifnya luar biasa, yang suka menyerang, menyalahkan, mengkritik aja. Kapan? Tempat untuk dimiliki yang aman itu sangat penting di dalam atmosfer ketenangan emosi. Tempat yang dimiliki, ya. Saya merasa di dalam rumah ini saya dianggap nggak ya? Saya diperhitungkan nggak ya? Atau saya merasa selalu terancam, tertolak, terabaikan, terpinggirkan, nggak dilihat, nggak diindahkan. Kalau orang Jawa bilang nggak direken. Apakah ada perasaan aman? Saya mengambil gambar contoh di sini bagi yang nonton film Mulan, pasti diingat, pasti tahu. Ini kalimat dari si perempuan yang dianggap penyihir, ya, di cerita Mulan itu, yang menolong orang yang jahat itu, ya. Lalu dia mencoba mempengaruhi, membujuk Mulan, karena dia merasa Mulan itu sama dengan dia. Apa? Punya kekuatan, punya kemampuan tertentu, tetapi harus disembunyikan, harus ditutupi karena tidak diterima oleh lingkungannya. Malu kalau dia sebagai anak perempuan yang luar biasa, punya jiwa patriot. Si penyihir ini sama. Lalu dia mengatakan satu kalimat, we will take our place together. Kita bikin sendiri. Place, tempat itu penting buat setiap manusia, setiap orang, setiap insan, setiap individu. Dia ingin merasa bahwa di situ dia punya belongingness, merasa memiliki. Aku memiliki di sini, aku diterima di sini, aku diperhitungkan, didengarkan, dikenal, diterima. Pertanyaan yang kelima, bagaimana atmosfer itu menolong atau justru membuat Anda berada dalam problem demi problem, masalah demi masalah? Seberapa? Seperti apa atmosfer itu memang menolong Anda dalam keluarga, ketenangan emosi terjadi, atau justru menjadi batu sandungan problem terus menerus? Maka kalau Anda dan saya ingin sekali berada di jalur menciptakan tempat, mempunyai kepemilikan, merasa memiliki, atmosfernya itu berasa setiap individu itu berkembang, bertumbuh dengan sehat, dengan baik. Maka Anda perlu menyikapi bahwa apakah anggota keluarga, siapapun dia, umur berapapun, di situ makin menjadi menemukan dirinya yang unik. Dan dia dengan Anda atau siapapun dalam anggota keluarga itu ada saling bergantung. Saling, tidak sendiri. Kalau saling, maka dia punya fleksibilitas satu sama lain. Dia punya otonomi, artinya punya kehendaknya. Dia punya kreativitas keluar, dan dia punya intimacy, memperhatikan, mempedulikan, caring satu sama lain. Tidak cuek, acuh, atau acuh, urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Tidak akan terjadi seperti itu. Kalau setiap orang merasa dia bisa menjadi dirinya, dia bisa menemukan dirinya di sana. Dia bisa menciptakan, mengekspresikan seperti apa dia ingin mengatur hidupnya. Dan tiap orang itu butuh space, ruang buat dirinya. Ada waktunya dia ingin menata mejanya sendiri.
Anda boleh memberitahu, ada cara yang baik, ada yang cara yang konstruktif atau tidak. Boleh kasih informasi, boleh mengajak anak bahkan pergi ke Google, cari di sana keterangan, benar ya, ngatur meja begini lebih akan mempengaruhi apa. Kalau kamu jam belajarnya itu seperti apa, maka akan membuat kamu lebih ngantuk misalnya atau lebih apa. Banyak informasi yang tersedia. Dia boleh mempunyai kesempatan sendiri bagaimana dia inginkan. Dan waktu dia punya space dan room buat dirinya itu berkembang seperti itu, menemukan dirinya, maka dia muncul terbiasa punya insight. Atau terbiasa punya insight, muncul insight. Terbiasa refleksi sejenak, tenang sejenak, mikir lagi ulang, renungin lagi. Yang berikutnya adalah dia punya self-observation. Saya mampu memantau diri saya. Kok hari ini saya main gamenya tadi 3 jam ya? Itu namanya dia mampu self-observation. Lalu bagaimana dia mempunyai batasan dengan orang lain dengan jelas. Kalau saya berani berkata, tidak mau, Mami, tidak mau, Papi, izinkan anak memang tidak mau saat itu. Yang terakhir, dia punya space dan room mampu menenangkan dirinya. Mampu tarik nafas untuk tenang sebentar. Tidak langsung bereaksi dan reaktif. Dan tiap orang dalam keluarga butuh room pertemuan untuk kebutuhan emosi dan relasinya. Kita kan di rumah itu perlu ada sebuah space yang setiap orang anggota keluarga tahu ini di momen kita berkumpul. Kalau berkumpul, nggak ada satu orang pun yang dominan yang berkata ini punya saya yang berkuasa di ruangan ini, saya yang paling menentukan. Nggak ada. Di situ semuanya boleh akhirnya menjadi interaktif, saling membutuhkan, saling ingin mendengarkan. Butuh rileks, butuh minta tolong. Di situ akan ada seseorang yang lain berespon. Jangan asik sendiri. Di situ perlu ada input. Setiap orang mengundang input itu. Setiap orang bisa empati apa yang terjadi pada anggota keluarga yang lain. Butuh room untuk pertemuan bersama. Kebutuhan emosi relasi bersama. Dan kebutuhan emosi yang diisi dengan relasi yang sehat dan bermakna secara berkala, itu penting sekali. Saya ingin Anda memperhatikan sejenak video pendek ini. Di video ini adalah sebuah momen sekolah buat orang tua dan anaknya sekaligus tentang musik. Bagi para anak-anak yang populer, perkenalkan tentang musik. Dan anak yang berbaju kuning ini baru pertama kali dalam hidupnya mendengarkan suara biola. Baru pertama kali dalam hidupnya mendengarkan biola. Dan lihat responnya, dia mendekat, dia merangkul, dia merasa takjub menikmati suara biola. Baru pertama kali dalam hidup. Bapak Ibu, apa yang kita amati di dalam kebutuhan emosi manusia, natur manusia, itu adalah ingin selalu bersama orang lain, ingin mendekat, ingin berinteraksi, ingin memperoleh seseorang, kehadiran seseorang yang menenangkannya. Saya ulangi, ingin memperoleh kehadiran seseorang yang menenangkannya dan berinteraksi dengannya. Itu kebutuhan emosi manusia yang terbesar. Maka toleransi, toleran itu sangat penting mempengaruhi. Kedua, ada keterbukaan, adanya percakapan. Kenapa percakapan? Karena seperti tadi, Bu Catherine sebagai moderator sharing juga tentang bagaimana melalui art dan bermain sebagai media untuk menstimulasi seseorang berekspresi, mengeluarkan dengan kata-kata, mengucapkannya apa yang menjadi isi hatinya. Yang ketiga, kalau kebutuhan emosi ini dalam interaksi relasi yang sehat ini, maka setiap orang akan kendor, tidak tegang. Nggak akan memaksa, nggak akan ngotot, kendor. Oke, saya pengen dengar.
oh Anda sudah terlalu ini. Kita bisa duduk sebentar, kita bisa ngobrolin, ada apa? Maka ketika kekendoran ini terjadi, ketegangan itu akan menurun. Ada satu hal yang sering menjadi momok di dalam interaksi. Dan saya ingin mengusung apa yang diteliti oleh Daniel Shapiro. Dia memunculkan ada beberapa konsep tentang apa yang terjadi ketika konflik dan bagaimana orang bernegosiasi. Dia seorang profesor di Harvard. Dan satu konsep yang dia munculkan adalah vertigo. Kata ini dikenal orang kebanyakan mengenai sakit penyakit yang dimana keseimbangan tubuh hilang, lalu pusing itu berputar-putar. Orang yang pernah mengalami ini pasti tahu. Tetapi yang dia maksud dengan jerat vertigo di sini secara emosi, artinya apa? Begitu tadi video walrus saya munculkan, satu udah mengganggu yang lain, menyerang yang lainnya pasti akan memberi reaksi balik menyerang. Dan ketika itu muncul, akan memicu kembali siklus pihak yang lain lagi, yang sudah memulai akan balas lagi. Dan ketika itu terjadi berulang, itu yang disebut dengan vertigo terjadi di antara mereka. Saya mau menegaskan. Di dalam penelitian Daniel Shapiro, dia mengatakan, tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dengan mudah ketika vertigo itu sudah terjadi. Nggak peduli Anda menganggap Anda dewasanya seperti apa. Nggak peduli Anda mengatakan Anda orang yang sanggup mengontrol diri seperti apa. Tapi begitu Anda sudah masuk dalam lilitan vertigo itu, Anda sulit lepas. Makin panas. Makin sahut menyahut. Jadi apa dong untuk menghindari lepas dari itu? Butuh bantuan yang lain atau salah satu pihak yang sudah terlilit itu cepat-cepat begitu sadar, alihkan perhatian Anda sehingga membreakdown cycle itu. Kalau ada pihak ketiga akan jauh lebih bisa membantu. Misalkan tiba-tiba dia putar apa, dia bilang, ini ada ini loh, ada bintang film ini loh, lagi ini loh. Misalnya karena dua orang yang lagi bertikai ini senang banget dengan film itu. Atau mungkin, ternyata ada makanan ini enak banget, siapa yang mau? Kayak seperti diinterupsi yang mengalihkan keduanya. Sehingga lilitan vertigo itu akan berhenti. Bisa teralihkan. Tidak mudah sekali. Oleh karena itu, di sini Anda melihat peranan betapa pentingnya ketika setiap anggota keluarga saling membutuhkan, itu sudah tertanam di dalam interaksi dan relasi sebagai atmosfer. Maka ketika ada muncul vertigo di antara dua orang, ada pihak lain dalam keluarga itu yang akan bisa menolong dan diterima pada saat pihak ketiga itu menolong. Saya ingin mengakhiri dengan beberapa slide terakhir, yaitu kita perlu seperti awan yang sangat lembut, tapi seperti bambu yang juga bisa seperti elastis, angin bertiup seperti apapun, dia kuat dan tapi dia bisa bengkok, elastis, bengkok aja, fleksibel aja. Di dalam keadaan apapun, bunga akan mekar, khususnya di dalam keadaan adversity, hal yang tidak menyenangkan terjadi, kesulitan terjadi. Dia bisa mekar, bahwa itu adalah jadi indah adanya. Saya menyimpulkan dengan satu kalimat pendek. Someone's emotion is the signal experiencing the other. Jadi kalau Bapak Ibu, ada yang punya perasaan ingin balas, marah banget, merasa diperlakukan tidak adil, itu adalah signal pengalaman Anda dengan anggota keluarga sudah banyak terjadi perlakuan merasa tidak diperlakukan dengan adil. Pertanyaannya mesti balik kembali, cek, evaluasi. Siapa yang memulai hal itu? Mentransfer bahwa banyak ketidakadilan akan terjadi, komparasi perbandingan terjadi, kompetitif antar anggota keluarga terjadi. Saya juga ingin
sedikit ambil waktu 1 menit terakhir. Saya ingin mengelitik Anda dan termasuk memberi Anda sebuah insight, hasil perenungan saya. Generasi akibat pandemik sekarang ini memaksa banyak orang lebih banyak di rumah dan bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Adalah kesempatan buat para keluarga muda. Kenapa saya pakai kata keluarga muda? Karena keluarga yang sudah banyak terlilit dengan pola atmosfer yang tidak kondusif, lebih sulit, berat untuk diubah. Tapi keluarga muda, generasi baru yang baru menikah, baru punya anak pertama dan kedua misalnya, punya potensi peluang untuk secara kasat mata mereka menghadirkan diri bersama anak di rumah. Maka potensi ini dipakai dengan baik, peluang ini dipakai dengan baik, supaya ciptakan attunement dan atmosfer bonding yang sehat, sehingga akan mendesain atmosfer relasi itu sudah Anda bangun sebagai pondasi yang kuat. Anak dibesarkan punya kemampuan ini dengan makin kuat. Saya tutup dengan kalimat Bill Ratner. The most important work you ever do will be within the walls of your own home. That is your important work. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Sharon Winar yang sudah memaparkan dengan sangat dalam sekali ya, meaningnya tentang sebetulnya apa itu ketenangan emosi. Saya akan merangkum apa yang tadi Ibu Sharon telah sampaikan kepada kita semua. Barangkali ada Bapak Ibu yang belum sempat mendengar dari awal, saya akan summary-kan dari awal poin-poin yang sudah kita bahas bersama. Yang pertama adalah Bapak Ibu bahwa kita semua punya potensi sebetulnya untuk berubah, termasuk mengubah emosi kita. Ya, tinggal bagaimana kita mendesain seperti apa atmosfer di dalam keluarga kita yang sangat mempengaruhi bagaimana reaksi, aksi, emosi yang akan ditampilkan setiap anggota keluarga. Pada waktu kita mendesain atmosfer emosi ini, maka ada hal-hal penting yang harus diperhatikan secara khusus, terutama oleh orang tua. Kenapa orang tua? Karena orang tualah yang memegang kunci untuk menentukan seperti apa atmosfer di dalam keluarganya. Atmosfer yang bisa dibentuk, satu, memperhatikan space atau place, tempat seperti apa yang kita ingin ciptakan. Tempat itu berarti juga memperhatikan penataan ruang, memperhatikan pencahayaan, memperhatikan juga pola kebiasaan yang terjadi di dalam rumah. Setiap anggota keluarga punya karakter kepribadian yang berbeda-beda. Setiap keluarga itu memiliki pola interaksi berkegiatan yang berbeda. Ada yang aktif, senang kesibukan, ada yang sangat teratur, ada yang sangat dominan, ada yang sangat pasif. Hal ini patut dicermati, diobservasi, dan diperhatikan bagaimana efek dan reaksinya dalam interaksi di dalam keluarga yang bisa berpengaruh terhadap ekspresi emosi yang dimunculkan. Yang kedua, yang saya bisa rangkum adalah bahwa orang tualah yang mendesainnya, bukan anak-anak. Jadi patut untuk selalu mencermati seperti apa desain yang kita inginkan terjadi di dalam keluarga kita. Ketiga, Bapak Ibu, penting untuk kita memperhatikan bagaimana setiap anggota keluarga itu mengekspresikan emosinya ketika ada aksi yang muncul. Ketika ada orang atau anggota keluarga yang mengekspresikan, seperti contoh walrus tadi ya, Bapak Ibu, mengekspresikan ekspresi tertentu, bagaimana reaksi dari lawan, begitu ya, lawan atau pihak lain. Jika reaksinya mulai memunculkan yang tadi disebut dengan efek vertigo, maka penting sekali untuk orang tua pause
berhenti sejenak, lalu merevisi ulang dengan cara entah mengalihkan atau berdiam untuk melihat dan mengganti bagaimana ekspresi yang harus dimunculkan untuk mengubah kondisi emosi dari lawan. Yang terakhir, yang perlu diperhatikan adalah termasuk bagaimana hal-hal praktis yang bisa kita ciptakan Bapak Ibu, yaitu bagaimana membangun relasi yang sifatnya fleksibel. Ya, jadi tidak kaku, apalagi di tengah suasana belajar dari rumah, kita bersikap fleksibel, mengizinkan anak untuk punya otonomi, ya, berkreasi, mengatur sendiri bagaimana time management-nya, bagaimana mengatur space-nya, begitu. Kemudian sediakanlah sebuah space di mana di dalam keluarga semua orang bisa saling mengekspresikan dirinya. Itu hal-hal yang patut kita perhatikan, dan sebagai kata kuncinya saya menangkap di sini adalah bahwa bagaimana kita membangun relasi di dalam keluarga itu akan menjadi core, menjadi inti seperti apa ekspresi dan suasana emosi yang akan kita tuai. Saya ulangi ya, bagaimana kita menabur pola relasi di dalam keluarga kita, itu akan menjadi kunci apa yang akan kita tabur dalam ekspresi emosi setiap family member kita. Jadi, di sini penting sekali orang tua untuk menjaga dan menciptakan, ya, punya tujuan yang sangat jelas seperti apa atmosfer emosi yang saya ingin ciptakan di dalam keluarga. Sayalah yang menentukan, sayalah yang memegang kendali. Termasuk bagaimana saya berelasi dengan pasangan saya akan sangat mempengaruhi bagaimana ekspresi dan reaksi dari emosi anak-anak saya. Demikian ya, Bapak Ibu yang bisa saya summary-kan dari apa yang Ibu Sharon telah bagikan pada kita pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, karena kita berbicara tentang emosi dan relasi, saya ingin sekali kita mengambil waktu teduh sejenak ya. Kita selama ini barangkali sudah sangat disibukkan oleh banyak pikiran, banyak tugas. Kebetulan hari ini kita belajar tentang emosi. Mari kita sama-sama mengambil waktu untuk teduh sejenak, melakukan refleksi. Bapak Ibu boleh mengambil kertas, silakan mengambil waktu untuk berefleksi. Iya ya, seperti apa ya sebenarnya relasi yang saya ciptakan di dalam keluarga saya? Apakah ada hal-hal yang selama ini sebetulnya salah target untuk menciptakan? Silakan Bapak Ibu kalau bersama pasangan saat ini mendengarkan webinar kami, silakan berdialog dan menuliskan di kertas apa yang Bapak Ibu perlu kaji ulang dan apa yang Bapak Ibu ingin desain ulang dari keluarga Bapak Ibu. Saya akan berikan waktu sekitar 3-4 menit untuk Bapak Ibu berefleksi.
Masih ada waktu 2 menit, silakan Bapak Ibu rileks dan mengambil waktu teduh, berefleksi secara pribadi. Saya kira kita cukup waktunya untuk berefleksi ya. Saya yakin Bapak Ibu menemukan hal-hal yang baru melalui pemaparan Ibu Sharon, apa yang perlu kita ciptakan kembali atau desain ulang bagaimana atmosfer di dalam keluarga kita yang sangat mempengaruhi bagaimana ketenangan emosi bisa dibangun dalam setiap anggota keluarga. Saya akan memberikan kesempatan lebih dulu untuk Bapak Ibu barangkali ada yang ingin men-sharekan dari refleksi tadi, dari pemaparan tadi, apa yang Bapak Ibu dapatkan atau apa yang Bapak Ibu bisa sharekan kepada kami atau kepada Bapak Ibu yang lain sehingga bisa menjadi ruang belajar bersama, apa yang perlu didesain berarti, apa yang menjadi insight. Silakan Bapak Ibu. Saya akan bacakan ya dari Ibu Stevi Manganti. Terima kasih Ibu Stevi sudah terbuka hati untuk menceritakan dan menuliskan kepada kami di sini hasil refleksinya. Ya, saya akan bacakan. Ibarat kita dari lingkungan yang luas dan tanpa batas, kemudian dipaksa untuk masuk dalam sebuah kotak. Sehingga kalau nggak cepat sadar, maka akan kacau dan tidak menghasilkan apapun. Tetapi bersyukur untuk webinar kali ini yang membantu menyadarkan dan kembali melihat bahwa meski seperti dalam sebuah ruangan kotak, tetapi marilah jadikan itu lebih indah dan bermakna buat semuanya. Wow, indah sekali Ibu Stevi. Terima kasih banyak ya untuk sharing refleksinya. Kita dipanggil untuk menciptakan atmosfer yang indah buat semuanya. Oke, adakah lagi Bapak Ibu yang ingin men-sharingkan insight atau hasil refleksinya? Saya berikan kesempatan satu orang lagi, ada? Baik, kalau tidak ada, kita akan masuk dalam tanya jawab Bapak Ibu. Ibu Sharon benar dari para pendaftar yang telah
mendaftarkan dirinya, mereka ada menuliskan beberapa pertanyaan. Dari semua list yang sudah terkumpul, saya kemudian mengintisarikan satu pertanyaan penting, Ibu Sharon. Yang ingin ditanyakan adalah apa tips praktis bagi kami para orang tua, apalagi kami yang bekerja, untuk membantu anak-anak kami yang dalam kondisi saat ini sedang malas belajar, tidak punya tanggung jawab, tidak antusias untuk belajar, sementara kami harus bekerja. Itu menjadi beban yang cukup berat bagi kami. Adakah tips yang bisa di-share-kan sehingga kami bisa menolong anak-anak kami untuk punya spirit yang baik dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka? Silakan Ibu Sharon. Terima kasih Bu Catherine, moderator kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berespon dan aktif ikut serta. Pertanyaan yang tadi dimunculkan sebetulnya mengacu kepada bagaimana ya saya mendesain ulang atmosfernya. Mengapa? Karena dari pertanyaan itu sudah jelas sekali tergambarkan ada ketidakmampuan untuk menenangkan diri atau yang disebut dengan self-soothing. Ketidakmampuan menenangkan diri berarti kurang punya sebuah kapasitas yang dipupuk dari awal, dari kecil. Semua orang adalah dari awal. Kemampuan itu diinstal, kalau saya pakai bahasa IT begitu ya, diinstal begitu, di-download begitu. Di-download dari siapa? Dari orang tuanya. Kok bisa orang tua? Yes, karena dibutuhkan dari orang lain lah kita memiliki emosi dan kekuatan dan jiwa kita sebutnya, self itu sendiri. Masa sih? Ya, sudah seperti itu. Itu sebabnya contoh tadi video gambar toddler yang masih 1 tahun usianya lebih itu yang sudah bisa jalan. Respon pertama itu adalah membutuhkan interaksi. Ada orang di situ. Bukan hanya suara biolanya, tapi si orang yang memainkan itu. Kok bikin saya ada sesuatu perasaan lain ya? Apa itu? Maka itu yang harus mulai dimunculin kembali. Tipsnya apa? Kalau ditanya tips. Setiap pagi ketika Anda sudah bangun, hampiri anak, waktu membangunkan sapa, berikan dia transfer senyuman Anda. Kalau Anda merasa selama ini Anda jarang senyum, senyumlah. Senyumlah. Kalau perlu melebarkan gitu ya. Tataplah anak itu ke wajahnya, ke matanya. Dan pastikan anak menatap kembali. Artinya berarti tertransfer sebuah emotion yang, hey, this is new morning. Pagi yang baru. Hari yang indah, hari yang baru. Ada kapasitas yang baru di situ. Anda sedang munculkan ke dia. Lalu, karena Anda pun semangat, berarti hari itu bukan beban. Jikalau hari itu bukan beban, maka setiap orang nggak merasakan beban. Segar. Ketika tidak ada kesegaran, maka tentu berat. Apapun yang akan dilakukan, yang terjadi itu adalah hari ini mesti kerjain apa ya, selesaiin apa ya, PR apa yang belum ya. Bukan hanya anak sekolahnya, tapi Anda waktu bekerja, Anda juga punya PR banyak. Bos minta begini, kalau Anda karyawan. Kalau Anda bos, waduh hari ini saya minta karyawan saya mesti gimana ya, strategi apa ya. Beban terasa berat dan banyak. Kalau itu yang Anda munculkan di pagi hari di awal, maka itu akan mempengaruhi, tertransfer kepada anak-anak yang ada. Rubahlah itu. Itu tipsnya. Kalau perlu cium kening jidatnya anak. Mengapa jidat? Ya, ini pakai kata jidat, istilah ini biasanya apa ya? Dahi, Dahi. Dahi ya. Ya, Ibu Catherine ini memang paling menolong sekali kalau menggunakan kosakata yang lebih baik ya. Di dahi, di kening kita sebutnya. Kening itu ciumlah bukan hanya di tengah, tetapi di dua pinggir, persis di atas mata, kiri dan kanan. Mengapa? Karena dua titik itu berkaitan langsung ke dalam perut, ke bagian perut, dan itu menenangkan, efek menenangkan dari stres itu selalu larinya ke perut lebih dulu. Dua titik di kening ini,
ketika disentuh itu akan menenangkan. Ciumlah kening anak Anda. Suami istri saling memberikan. Mengapa? Anda sedang saling memperkuat atmosfer emotion yang baru. This is a new day. Hari yang baru. Pagi yang indah. Apapun beban itu. Ubah di situ pertama kali. Itu tips yang paling penting sekali. Lalu mulai. Berikan contoh Anda suami istri bercakap, berinteraksi dengan suara yang menenangkan. Hari ini aku mau ini ya. Oh iya, aku juga akan begini. Didengar oleh anak. Berarti menunjukkan bahwa ada suasana di sana saling support, udah terasa. Nggak diam-diaman. Kalau begitu diam-diaman, saling mendiamkan, pagi hari aja udah begitu. Tidak ada sebuah efek yang saling menularkan yang tadi yang saya sebut. Itu tips yang paling awal. Sehingga itu akan Anda lakukan setiap hari dan akan memulai sesuatu yang baru buat si anak. Dan ketika anak mendengarkan orang tua saling berinteraksinya seperti itu, menenangkan, menyenangkan, maka mereka akan terpengaruh. Nah, itu saran saya yang paling utama. Oke, baik Ibu Sharon. Terima kasih banyak untuk tipsnya ya. Sangat praktis. Saya yakin kita semua bisa melakukannya dan akan senang melakukannya. Karena kita melakukannya untuk orang-orang yang paling berarti dalam hidup kita. Ibu Sharon, ini ada pertanyaan lain. Bagaimana Bu menyeimbangkan antara anak membangun atmosfer dalam keluarga dengan menyeimbangkan anak yang aktif dan yang pasif? Ibu punya jawaban untuk itu? Anak yang aktif dan pasif perlu dikaji, observasilah lebih jauh, Bapak atau Ibu yang menanyakan itu. Mengapa diobservasi lebih jauh? Kenali anak Anda, aktifnya itu seperti apa? Yang disebut pasif itu pasif seperti apa? Lalu tinjau ulang. Kenapa perlu tinjau ulang? Ya, karena dalam konteks Anda perlu mengenali anak Anda dengan tepat. Kenali dengan tepat. Pasifnya itu apa? Apakah dia seorang yang reflektif waktu memulai sebuah kerja, butuh warming up dulu? Butuh warming up itu artinya dia butuh untuk seperti dipanasin dulu mesinnya, begitu ya, baru dia mulai lebih akan langsung bergeraknya lebih cepat. Atau pasif ini artinya seperti orang yang tidak punya semangat. Nah, itu beda. Kalau sampai nggak punya semangat, berarti ada nuansa depresif. Nah, itu perkara berbeda lagi. Anda perlu kajinya lebih banyak lagi, perlu konsultasi sebetulnya. Tapi kalau itu masih taraf di dalam pengenalan bahwa anak ini punya kekhasan, kekhususan, kenali itu dulu. Aktifnya juga seperti apa? Ya, apakah aktifnya tidak beraturan? Tidak beraturan itu artinya cuma gini gitu, tapi nggak ada yang selesai, maka tidak beraturan. Atau dia aktif karena energinya yang besar. Kalau energinya yang besar, maka buatlah anak untuk diajak berolahraga pagi hari. Karena energinya besar. Ya, lompat di dalam rumah yang kecil itu, oh ya, saya hidup di apartemen yang kecil sekali ukurannya, dan saya melakukan aktivitas itu lompat sambil lari kecil di tempat. Karena olahraga ini efektif sekali. Bukan lari yang seperti lari biasa. Jadi ada caranya, sehingga oksigen itu di otak cepat sekali mengalir, lalu kemudian di situ langsung berkeringatnya terasa sekali. Ya, semua otot itu langsung seperti dikendorkan. Ya, itu ada caranya. Sehingga akan membuat energi anak yang besar tadi yang disebut aktif itu tersalurkan lebih dulu. Lah kemudian baru dia akan mulai melakukan aktivitas yang lain. Jadi kenali dulu, observasilah dulu. Seperti apa aktifnya, seperti apa pasifnya itu. Oke, Ibu Sharon. Bagaimana jika anaknya satu aktif, satu pasif? Bagaimana menyeimbangkan atmosfer yang ideal seperti apa, Bu? Saya lebih suka bukan istilah ideal, tetapi fokusnya adalah apakah anak mengenali dirinya, mampu akhirnya mengobservasi dirinya juga, apakah anak bebas untuk menjadi dirinya, atau selalu dikekang, selalu hanya diinginkan seperti yang orang tua mau, hanya mau turut atau kita sebut taatnya dan tidak boleh jadi dirinya atau tidak boleh bebas untuk menguji coba dirinya seperti apa, ya, maka Anda perlu rubah di sini. Jadi bukan masalah ideal. Otonominya ada nggak? Anak punya kehendaknya nggak? Dia boleh nggak seperti punya, kita sebut tanda petik kayak maunya, begitu. Ya, tapi maunya yang terarah, begitu.
maka izinkan itu terjadi. Kalau dia keliru, dia gagal, izinkan dia mengobservasinya, bantu dia melihatnya. Nah, di situ akan membuat anak makin lebih jelas seperti apa dirinya, bagaimana dia menata, mengatur hidupnya. Kalau anak mengeluh misalnya, ini lagi, ya, misalnya pelajarannya atau gurunya, maka Anda tatap dia, dengarin, oh, ada yang kurang menyenangkan ya, kalau belajar mata pelajaran itu ya, pengalaman apa? Izinkan anak mengekspresikan lebih jauh dengan mengucapkannya. Maka makin dia mengucapkannya, sebetulnya dia makin lebih bisa mendengarkan dirinya sendiri, ada apa dengannya, seperti apa yang dia hadapi. Itu sih. Oke. Baik, jadi sebetulnya kuncinya adalah kita membantu anak, apakah dia aktif atau pasif, untuk lebih mengenali dirinya. Cara membantunya adalah dengan juga memberikan toleransi, fleksibilitas untuk anak itu mengekspresikan dirinya, dan memberikan ruang untuk dia didengarkan. Karena ketika anak didengarkan, dia sebenarnya sedang terbantu untuk memproses apa yang menjadi kesulitannya. Begitu ya, Ibu Sharon ya, kira-kira. Oke, satu lagi Bu. Kita waktunya tinggal 2 menit, ada satu pertanyaan lagi Ibu Sharon. Bu, bagaimana menghadapi orang yang selalu emosian, cepat marah? Diam salah, jawab salah. Tidak ada ketenangan emosi dekat dengan orang seperti ini. Adakah tips dan triknya? Terima kasih, Bu. Menghadapi salah satu anggota keluarga yang terasa sekali emosinya itu tidak stabil, saya pakai kata itu aja ya. Oke, semua salah. Maka ambillah kesempatan pada waktu dia sedang mulai tenang. Lalu minta waktu cakap-cakaplah, ya, bercakap-cakaplah. Lalu perlu momen keluarga itu punya kesempatan sama-sama yang tadi saya bilang, room and space bersama di ruang keluarga. Lalu utarakan itu. Kalau orang itu tidak suka, itu adalah percakapan orang bersama lebih banyak. Maka kalau itu suami istri, bicaralah pada saat di kamar untuk terbuka. Loh, makin terbuka makin parah, Bu. Oh ya, awalnya akan seperti itu. Tidak mungkin semuanya smooth. Jangan mempunyai persepsi ideal, waktu saya ngomong dia langsung terima. Enggak. Karena orangnya tidak stabil. Tetapi ucapkan dengan bukan menceritakan tentang apa yang dia lakukan yang Anda soroti, lalu Anda salahkan dia. Hindari kalimat seperti itu. Fokuslah kepada apa yang Anda alami ketika bersama dia. Misalkan, setiap kali kamu itu intonasinya dan mata kamu melotot sambil ngomong ke saya, dengan sambil nunjuk suara keras, hati saya tuh langsung nggak enak sekali, nggak nyaman. Ya. Kenapa? Rasanya penuh dengan rasa takut. Maka ceritakanlah apa yang Anda alami, perasaannya. Pengalaman emosi bersama dia itu apa? Aku rindu bagaimana ya, kalau sekesal apapun kau, boleh nggak? Saya ingin mendengarkan aja apa yang membuat kau kesal, sehingga saya paham. Tapi kalau kau menyampaikan dengan cara itu, langsung, aku tuh seperti pengen menarik diri, pengen menghindar, pengen nggak ada di situ. Tapi saya tahu, kalau saya seperti itu, tidak akan menolong kita berdua. Jadi utarakan apa yang Anda alami, fokusnya ke sana, bukan dianya seperti apa. Misalnya dianya seperti apa. Kamu tuh garang sekali. Kamu tuh nggak sabaran banget. Kamu tuh ngotot banget. Kamu tuh ya selalu bikin aku itu mau nangis. Nah itu menyerang. Nah, karena itu tidak akan menolong apa-apa dalam percakapan. Jadi hindari yang seperti itu. Itu sih, nah, menghadapi orang ini. Karena kejujuran dan keterbukaanlah yang akan membuat orang lain, pihak lain, punya kesempatan dengan waktu dirinya sendiri untuk merenungkannya dengan caranya dia. Saya percaya hal itu. Oke, terima kasih Bu. Jadi kuncinya adalah keterbukaan ya Bu. Keterbukaan untuk mengungkapkan apa isi hati kita. Walaupun reaksi awal orang yang mendengarkan adalah defensif,
semakin membangkitkan kemarahan. Namun itu bisa menjadi peluang baik dan izinkan orang itu berproses dengan dirinya sampai akhirnya dia bisa berefleksi sendiri. Ya, memang keterbukaan pasti akan menimbulkan resiko, tapi kita tahu bahwa ada resiko yang baik di ujung jalan. Terima kasih, Bu Sharon. Ada satu pertanyaan lagi, Bu Sharon. Bagaimana saya sudah menciptakan nih, Ibu Sharon, saya sudah menciptakan suasana belajar yang enak dan nyaman. Tapi anak saya itu malas-malasan dan bikin saya marah. Gimana nih cara mengatasinya? Saya sudah marah. Kemungkinan besar yang bertanya Bapak atau Ibu itu, atmosfer yang dia punyai kebiasaannya itu dalam rumah harus semuanya bergerak. Yang tadi saya sudah sebut di slide saya. Sibuk, harus sibuk. Maka kata malas tadi muncul. Ya, sibuk itu rajin, malas itu kalau nggak ngapa-ngapain atau duduk santai. Maka persepsi ini perlu disusun ulang, ya, dikaji ulang, dipikirin ulang. Karena orang yang punya persepsi bahwa saya perlu aktif, giat, sibuk, maka dia akan melihat orang lain kalau tidak seperti dirinya, dia akan sebut malas. Hindari sebut malas, karena yang terjadi adalah coba lihat, kenali anak itu. Seperti apa dia yang Anda sebut dengan malas tadi. Ya, ajak bicara. Lagi duduk, asik di situ, ngapain? Ketahui pikirannya, apa yang terjadi. Karena dengan pengenalanlah Anda mampu untuk mempunyai komunikasi. Anda mampu untuk menceritakan apa yang diinginkan di dalam kerjasama antar anggota keluarga. Di forum keluarga space room yang tadi saya sebut, boleh dipakai momennya untuk misalnya membagi tugas kalau itu tugas rumah tangga. Misalnya siapa yang mengepel, kapan, siapa yang menyapu, atau siapa yang cuci piring gantian, siapa yang membuang sampah, siapa yang belanja, dan sebagainya. Bicarakan aja beramai-ramai, sehingga tidak ada pihak satupun yang merasa dialah yang paling berat tugasnya, atau dialah yang ngerjain semuanya akhirnya mengeluh. Nah, itu yang perlu dibicarakan bareng, dipotretkan ulang, sehingga semua saling mengenal dengan lebih baik. Sebetulnya itu. Oke. Berarti langkah pertamanya adalah mengecek persepsi kita ya. Karena persepsi kita tentang sikap atau perilaku anak tertentu akan mempengaruhi bagaimana kita bereaksi pada perilaku anak itu. Jika persepsi kita tentang malas sebetulnya perlu dikaji ulang, maka kita perlu berbicara kepada anak itu ya, sehingga kita mengenali ketika dia diam, tidak lakuin sesuatu, apa sebetulnya yang sedang terjadi pada anak kita. Sehingga dengan pemahaman itu, maka respon kita akan lebih pas. Begitu ya, Bu Sharon ya? Oke, baik Bu Sharon, terima kasih banyak untuk pemaparannya. Saya melihat waktu kita juga sudah habis. Sebelum menutup ini, saya akan kembalikan ke Ibu Sharon sebelum ke Pak Hengki untuk memberikan closing statement. Silakan Ibu Sharon, nanti akan langsung diambil alih oleh Pak Hengki. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Saya juga terberkati dengan pertanyaan yang Anda tanyakan, dan kita sedang sama-sama kok bagaimana menciptakan atmosfer dengan bagian keluarga kita, bagian dengan orang-orang yang bersama kita. Biasakanlah sesuatu yang baru untuk memberikan kehangatan itu. Karena kehangatan itu hadir ketika Anda hangat. Ketika setiap orang hangat, bukan dingin. Ketika ada yang dingin, hangatkanlah. Anda boleh memeluk, Anda boleh menawarkan sesuatu, makanan misalnya, Anda boleh senyum, karena biasanya dalam rumah itu, senyum itu jarang sekali terjadi. Senyumlah. Maka itu sudah mewarnai bagian. Itu saja yang saya ingin tutup dalam closing saya. Terima kasih, Bu. Silakan Pak Hengki. Bu Sharon dan Ibu Catherine, terima kasih banyak ya. Saya masih menanti untuk kelanjutannya. Tahu-tahu udah selesai gitu. Masih banyak sekali pertanyaan, masih banyak sekali hal-hal yang saya pribadi itu pengen sekali tahu. Terima kasih untuk presentasinya ya. Dan mari teman-teman, kalau kita merasa yang sama, mari kita menunjukkan penghargaan kita kepada Ibu Sharon Winar dan Ibu Catherine ya.
Terima kasih banyak untuk waktu mereka. Mereka ini adalah profesional dalam psikologi, dan hari Sabtu itu biasanya adalah hari praktek mereka. Oke, jadi kalau ada klien-klien yang sebetulnya pengen bertemu hari ini tetapi tidak bisa, sekarang tahu karena mereka di sini sementara berbagi, mereka sementara membagikan kebaikan dan wawasan kepada orang tua, kepada guru, dan kita sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada Ibu Sharon dan Ibu Catherine. Bu Sharon dan Ibu Catherine, itu dari tadi ada beberapa pertanyaan. Ibu Sharon, nomor 1, apakah slide PowerPoint-nya boleh dibagikan, Bu? Ya. Boleh. Boleh ya, nanti akan dibagikan kepada yang membutuhkan. Dan kemudian ada yang minta untuk apakah ada cara untuk bisa menghubungi Ibu Sharon dan Ibu Catherine secara pribadi. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan secara pribadi, ya. Jadi kalau misalnya tidak keberatan, mungkin bisa melalui Instagramnya, ya. Mereka berdua punya Instagram di sana. Silakan nanti Bu Sharon sama Ibu Catherine memberitahukan di chat box cara terbaik untuk menghubungi kalian berdua itu seperti apa. Apakah WA atau Instagram. Oke, terima kasih, dan Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ya, kita akan segera memasuki bagian-bagian akhir dari acara kita, tetapi namanya webinar, namanya kita kumpul-kumpul, itu tidak pernah lengkap kalau tidak ada foto bersama. Ya, saya ingin mengundang Bapak, Ibu, teman-teman, kalau tidak keberatan, tolong nyalakan videonya. Ya, saya kasih waktu beberapa menit. Tolong nyalakan videonya dan kita akan mengambil foto untuk mengabadikan momen ini. Ya, silakan. Dan sekali lagi selamat datang kepada teman-teman. Saya lihat ada beberapa wajah yang cukup saya kenal, atau nama-nama, bukan wajah ya, nama-nama yang saya cukup kenal karena kelihatannya ada beberapa kali dalam mengikuti webinar-webinar sebelumnya. Ya, terima kasih untuk dukungannya dan terima kasih kehadirannya. Ya, oke. Saya siap-siap dulu, ya. Saya masih kasih waktu beberapa menit lagi barangkali. Saya lihat di sini ada Ibu Yuli, ya, Ibu Yuli Gautama, pembicara kita di dalam seri kedua. Selamat datang kembali, Ibu Yuli, ya. Dan juga ada Ibu Suprapti, ya, Ibu Suprapti Sekar Madijaya, pembicara kita di dalam seri pertama, ya. Selamat datang Ibu Prapti, dan Ibu Yinatia juga ada. Selamat datang Ibu Yinatia. Oke, video masih bermunculan, ya. Oke, yang tahan nafas jangan terlalu cepat tahan nafas, ya. Santai saja dulu. Yang mau sisir silakan sisir. Ya. Yang mau minum silakan minum. Oke. Silakan. Oke, baik. Kayaknya semuanya sudah ya. Saya akan screen capture. Lihat ke depan dan saya akan hitung 1, 2, 3. Ya, tahan. Lihat ke depan terus. Oke, tunggu sebentar. Saya crop dulu. Harap sabar. Oke, 1 layar sudah. Sebentar saya save. Yang tadi tahan nafas, sekarang silakan bernafas dulu. Jangan sampai stres. Ya, tenangkan emosinya. Kita ada 2 layar ya. Nah, sekarang layar berikutnya, layar kedua. Teman-teman tidak akan tahu di layar mana. Jadi tolong siap-siap. Oke, sekarang siap lagi. Ya. 1, 2, 3. Tahan. Oke, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. 1, 2, 3. Oke, harap sabar sebentar.
Yap, beres. Silakan bernafas kembali dan saya save lebih dulu. Oke, baik. Terima kasih untuk kerjasamanya ya Bapak Ibu, dan acara kita malam hari ini pada pagi hari ini tidak lama lagi akan berakhir, dan acara berikutnya atau seri berikutnya di dalam seri belajar dari rumah ini adalah pada tanggal 10 Oktober ya. Dan pembicara kita kali ini akan datang jauh-jauh, bukan datang, akan jauh dari Amerika Serikat ya. Ibu Pauline Salim. Dia adalah seorang mahasiswa calon PhD ya dalam bidang pendidikan di Old Dominion University di Virginia. Dia tinggalnya di daerah Los Angeles, dan dia adalah seorang yang berkecimpung bukan hanya dalam bidang pendidikan, tapi juga secara khusus berbicara mengenai kemandirian dalam pembelajaran. Ya, nah, sebagaimana yang saya rasa teman-teman banyak yang alami, Bapak Ibu banyak alami, salah satu isu yang terbesar yang dialami adalah bagaimana supaya anak itu nggak harus selalu diawasi. Ya, apakah itu ideal atau tidak, apakah itu memungkinkan atau tidak, saya tidak bisa menjawab. Tetapi ternyata ada cara-cara, ada strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mendorong supaya anak itu bisa lebih mandiri, ya, bisa lebih sendiri dan lebih independen di dalam belajar. Ya, ada yang biasanya disebut dengan self-directed learning misalnya, ya. Ada beberapa istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Indonesia kita pakai istilah bagaimana dia bisa belajar secara mandiri. Nah, bukan berarti dia sama sekali dilepas, tetapi paling tidak supaya anak itu punya satu keinginan dan punya satu kepercayaan untuk mau belajar sendiri. Nah, Ibu Pauline atau Kak Pauline ini adalah seorang yang berkecimpung dalam bidang itu, dan 2 minggu dari sekarang dia akan berbicara khusus mengenai topik itu. Dan link pendaftaran itu bisa lihat di chat box ya. Di situ ada link pendaftarannya. Dan waktu mendaftar saya meminta bantuan dari Bapak Ibu untuk melakukan begini. Kita akan coba beralih pendaftaran kita ya. Kita akan pakai lebih banyak ke WhatsApp group. Tetapi untuk masuk ke WhatsApp group kita pakai Google Form supaya kita bisa tahu latar belakang dari Bapak Ibu ya, untuk supaya ada kesempatan bagi Bapak Ibu mengajukan pertanyaan. Itu sebabnya kami pakai Google Form. Nah, permintaan saya adalah begini. Waktu Bapak Ibu mengisi formulir pendaftaran, tolong setelah klik submit, itu jangan langsung hapus, jangan langsung tutup. Karena setelah submit itu, Bapak Ibu akan diberikan WA link-nya, ya, link ke WA group yang perlu diklik, lalu join dengan WA group itu. Oke? Jadi setelah ngisi Google Form di link bit.ly Kemandirian 2020 ini, setelah selesai isi data-datanya, setelah klik submit itu ada link ke WA group ya, yang akan yang Bapak Ibu saudara-saudara perlu klik supaya kemudian gabung di sana. Nanti meeting ID dan password itu hanya akan diberikan di sana ya. Jadi kalau kalian sudah daftar tapi tidak masuk ke WA group, itu tidak akan bisa mendapatkan meeting ID dan passwordnya. Jadi tolong diingatkan akan hal itu untuk supaya nanti bisa bergabung di sana. Ya, silakan lihat link pendaftarannya. Pendaftaran sudah dibuka. Kalau mau daftar sekarang ini juga silakan. Dan kemudian kalau mau lebih mengenal pembicaranya, di chat box itu juga ada informasi mengenai pembicara. Silakan diklik dan mengenal pembicaranya lebih jelas, dan juga bisa Google dia. Dia banyak menulis publikasi. Ya, terlalu banyak kalau mau diumumkan sekarang. Ya. Nah, untuk acara-acara selanjutnya setelah seri keempat ini, silakan lihat di Instagram saya, ya, yang juga sudah diposting di chat. Silakan ikut di sana, dan ketika ada acara baru, kita akan posting di situ. Kita akan beritahu kapan acaranya, dan kemudian kita akan bisa umumkan. Ya. Nah, saya kira itu saja untuk pada pagi hari ini, ya. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman sekalian, kepada Bapak Ibu
yang sudah bersedia untuk hadir. Saya sangat menghargai waktu kalian dan semoga kita bertemu kembali di dalam seri yang keempat ini. Tuhan memberkati kalian dan selamat siang. Selamat siang, terima kasih.